Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Pagi ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan kita kembali beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita masing-masing mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Kita bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita masing-masing mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa kami boleh bangun dari tidur kami memasuki hari yang baru. Bahkan kami telah siap untuk beribadah menyembah Engkau. Tetapi kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan. Karena itu pada pagi hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami untuk beribadah menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami.
dan memohon pengampunan dosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki pemberitaan firman Tuhan
Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami renungkan, dapat kami jadikan sebagai bahan perenungan dalam menjalani kehidupan kami ke depan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab, kitab suci dalam ibadah minggu pagi ini, tanggal 5 Juli tahun 2020, bersumber dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian, pasal 24, dalam 3 bahagian. Yang pertama, Kejadian pasal 24 ayat 34 hingga ayat yang ke-38. Bahagian yang kedua, ayat 42 hingga ayat 49. Dan bahagian yang ketiga, ayat 58 hingga ayat yang ke-67. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anak-anakku, bagi anakku." Ayat yang ke-42 hingga ayat 49. "Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Ia lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kutimbah air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata-kata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian
berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah, Tuanku Abraham, yang telah menurunkan aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu engkau berpaling ke kanan atau ke kiri. Bacaan yang ketiga, ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-67. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, Ribka kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharwi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Saya yakin dengan sungguh-sungguh bahwa sekalipun hingga pada hari ini kita semua masih bergumul dengan apa yang digumuli oleh semua umat manusia di muka bumi ini berkenaan dengan pandemi corona ini, tetapi saya percaya, saya yakin dengan sungguh-sungguh, bahkan kita semua yakin, hingga pada pagi hari ini Tuhan tetap bekerja memelihara, menggembalakan kehidupan kita di muka bumi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap setia memelihara kita, menuntun kita dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Sekalipun di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara, kita harus bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak saja mengaruniakan hidup dan kehidupan kepada kita, tetapi Tuhan juga terus-menerus bekerja memimpin, menuntun hidup ini menuju masa depan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Pengalaman seperti ini, saudara-saudara, bisa kita lihat dalam kisah kehidupan keluarga Abraham. Seperti yang disampaikan dalam ibadah minggu pekan lalu tentang Abraham, bahwa Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh hidup takut kepada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan. Orang yang memiliki kadar atau kualitas integritas keberimanan yang begitu sangat kuat. Ia sadar bahwa Allah yang memanggilnya keluar dari kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya dengan segala latar belakang kehidupannya di sana, dan berjalan menjalani hidup yang dipimpin oleh Tuhan, bahwa hidupnya dalam persekutuan dengan Tuhan itu adalah hidup yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun masa depan kehidupan umat manusia, umat Tuhan yang sungguh-sungguh keberkatan. Dan memang seperti itulah janji Allah kepada Abraham, bahwa ia akan diberkati oleh Tuhan bersama dengan keturunannya, dan akan menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua suku bangsa. Karena itulah, saudara-saudara, dalam keseharian hidup Abraham, dalam setiap ia mau mengambil keputusan hidup tentang apapun menyangkut hidup dan kehidupannya, menyangkut rumah tangganya, menyangkut keluarganya, ia selalu menjadikan kehendak Allah itu sebagai bahan pertimbangan. Ia selalu menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai bahan perenungan, pertimbangan untuk mendasari semua apa yang hendak ia lakukan di dalam dan melalui kehidupannya dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Dalam kisah pernikahan Ishak saja, saudara-saudara, perjumpaan putranya Ishak dengan Ribkah,
kita melihat hal itu, bahwa ketika Abraham sudah sadar bahwa ia sudah tua, sudah lanjut usia, dan ia harus berpikir bagaimana ia harus meneruskan adanya generasi pelanjut yang akan meneruskan rencana Allah untuk membangun masa depan kehidupan umat Tuhan yang diberkati. Maka ketika dia mempertimbangkan Ishak yang sudah waktunya untuk menikah, lebih awal ia memberikan semacam kata-kata proteksi, awasan yang tidak boleh dilanggar, baik oleh dirinya maupun bagi semua anggota keluarganya. Karena itu, saudara, ketika Abraham memberikan mandat, mendelegasikan kepada hambanya untuk pergi mencari seorang calon istri bagi putranya Ishak, ia lebih awal mengatakan bahwa jangan mencari perempuan Kanaan, jangan mengambil perempuan Kanaan bagi anakku. Jangan mengambil perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya bertentangan dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ia memberikan tugas khusus kepada hambanya untuk pergi menjumpai kaum keluarganya di kampung halamannya, mencari seorang perempuan yang tepat untuk Ishak untuk dijadikan istri. Maka hamba Tuhan, hamba Abraham itu pun pergi melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan akhirnya, saudara-saudara, atas pertolongan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, hamba itu berhasil menjumpai Ribka dan membawa pulang, dan Ribka pun menjadi istri Ishak. Perjalanan Abraham, saudara-saudara, perjalanan hamba Abraham itu, saudara-saudara, untuk pergi mencari perempuan bagi Ishak menjadi istri yang cocok untuk Ishak, bukanlah perjalanan yang ringan. Ia harus menempuh perjalanan kurang lebih 800 km, sungguh sangat melelahkan. Ia harus melewati pengalaman-pengalaman yang di dalamnya ia harus bergumul bagaimana mengandalkan kuasa Tuhan dalam perjalanannya menuju ke tempat di mana yang ia yakini ada perempuan yang cocok untuk Ishak menjadi istri Ishak. Hamba Tuhan itu sendiri, bahkan Abraham sendiri, ya, dalam masa tua seperti itu, saudara-saudara, sudah pasti membayangkan bahwa betapa tidak mudahnya, ya, untuk menjalankan misi yang sedang diemban oleh hamba itu. Tetapi Tuhan yang memimpin, tetapi Tuhan yang menggembalakan, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memberikan tanda-tanda yang tepat bagi hamba itu untuk berjumpa dengan kaum keluarga Abraham di sana. Dan akhirnya, saudara-saudara, perjalanan hamba itu berhasil. Ia sukses menjalani tugas yang dipercayakan kepadanya, dan ditemukanlah seorang perempuan yang tepat untuk menjadi Ishak. Nah, mengapa seperti itu, saudara-saudara? Mengapa Abraham harus memberikan awasan seperti itu, bahwa Ishak harus tidak boleh menikah dengan perempuan Kanaan, bahwa Ishak harus menikah dengan seorang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan? Karena Abraham percaya dengan sungguh-sungguh, sadar dengan sungguh-sungguh bahwa hidupnya sudah dipersekutukan dengan Tuhan. Hidupnya sedang dipimpin oleh Tuhan untuk menuju masa depan dalam kerangka membangun kehidupan umat Tuhan yang di dalamnya ada berkat Tuhan bagi
umat Tuhan di masa yang akan datang. Bahwa melalui keturunannya, melalui Ishak dan keturunannya berikut, akan lahir generasi orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengagungkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah masa depan kehidupan ini. Nah, dari kisah yang singkat ini, saudara-saudara, kita juga bisa belajar satu pokok kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus tetap percaya dengan sungguh-sungguh hidup yang sedang kita jalani ini adalah hidup yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan menuju masa depan. Memang harus kita akui, saudara-saudara, ada banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan tentang hari esok kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita prediksi, kita estimasi tentang hari esok kita. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pikirkan tentang hari esok kita. Tetapi Tuhan yang memimpin kehidupan kita adalah gembala kita yang setia. Tuhan yang setia menuntun kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menjalani hidup kita menuju masa depan yang dipersiapkan bagi kita semuanya. Ingatlah saudara-saudara bahwa hidup orang percaya itu adalah hidup yang berada dalam rancangan Tuhan, rancangan keselamatan Tuhan, rancangan damai sejahtera Tuhan. Bahwa hidup ini adalah hidup yang terus-menerus diarahkan, diorientasikan oleh Allah menuju masa depan yang baik. Karena itu dalam menjalani kehidupan ini, saudara-saudara, kita tidak boleh kehilangan integritas keberimanan yang kuat kepada Allah. Kita harus tetap bersedia untuk memberi diri, memberi hidup kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan, takluk di hadapan Tuhan, memberi diri untuk diarahkan oleh Tuhan menuju masa depan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara, dalam kerangka kita mengambil keputusan-keputusan hidup tentang apapun menyangkut masa depan kita, hari esok kita, masa depan anak-anak kita, generasi muda kita, kehendak Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, atau apa yang direncanakan oleh Tuhan bagi kita, dikehendaki oleh Tuhan bagi kita dan masa depan kita, itulah yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Keputusan-keputusan hidup kita haruslah dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena memang hidup ini berada dalam persekutuan dengan Tuhan, berada di bawah kuasa Tuhan, berada dalam tuntunan kasih setia Tuhan, yang artinya bahwa tidak mungkin kita tidak memberi diri dipimpin oleh Tuhan menuju masa depan kehidupan yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Hari ini kita menghadapi realitas kehidupan yang memaksa kita harus benar-benar bergumul keras, banyak berpikir, banyak menanggung beban-beban pikiran tentang apa yang tengah kita hadapi sekarang ini. Bahkan kita diliputi oleh keprihatinan-keprihatinan, kecemasan-kecemasan, rasa ketidakpastian tentang hari esok kita. Pada sisi yang lain, pada saat yang sama, kita juga dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan hidup. Tetapi biarlah kiranya keputusan-keputusan hidup yang kita buat sekarang ini untuk kehidupan kita hari ini dan esok adalah sebuah keputusan hidup yang kita letakkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan jangan kita melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Biarlah hidup ini terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Kita memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan dalam rangka kita menjalani kehidupan kita menuju masa depan yang dipersiapkan Tuhan bagi kita semua. Ingatlah saudara-saudara,
bahwa rencana Tuhan itu selalu indah. Rencana Tuhan tentang masa depan kita adalah rencana yang agung mulia. Sekalipun dalam menjalani kehidupan ini ada kesulitan, ada kesukaran, ada kesusahan, kita harus bergumul. Tetapi di balik semua itu ada buah yang manis yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan atau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita melakukan hal itu dengan penuh keikhlasan, ketulusan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa di surga, yang kembali menyegarkan iman kepercayaan kami bahwa hidup dan kehidupan ini dipimpin oleh Tuhan menuju masa depan yang Tuhan persiapkan bagi kami. Sekalipun di dalam menjalani kehidupan ini kami harus bergumul, kami harus bergumul dengan pikiran-pikiran kami dan perasaan-perasaan kami yang kadang serba tidak menentu. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kerisauan. Karena itu ya Bapa di surga, kuatkan kami supaya apapun yang kami pikirkan untuk kami lakukan, kami tidak kehilangan integritas keberimanan yang kuat kepada Tuhan. Kami harus mendasarkan pertimbangan-pertimbangan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kami untuk mengambil keputusan hidup. Pagi ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun. Berkati sukacita dan bahagia mereka. Berkati sukacita bahagia keluarga anak kekasih kami Heden Kana bersama istri, yang atas pertolongan Tuhan boleh hadir anak karunia Tuhan bagi mereka. Tuhan berkati kedua saudara kekasih kami yang akan bertanggung jawab membesarkan, menuntun anak karunia Tuhan baginya ke jalan yang benar. Kami berdoa untuk jemaat-Mu.
di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Kasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak YB Pamuso, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana, Ibu Yoni Mangin, anak Arjen Robin, Ibu John Pasai, Bapak Esther Tamdilalo, dan khususnya lagi Ibu Tamdilalo yang baru saja mengalami musibah. Orang tua kekasih kami Bapak Entang Diongga, Mama Nesa, anak dari kekasih kami Bapak Lukas Sampe, dan semua sanak saudara yang lain, anak kekasih kami Neva Barli, bersama dengan keluarga. Tuhan berkati di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing. Karuniakan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang harus menjalani perawatan intensif karena terpapar virus corona, sedang menjalani isolasi secara mandiri dimanapun. Hadirlah di sana ya Tuhan untuk memberikan penghiburan, semangat kepada mereka bahwa mereka akan dipulihkan, mereka akan mengalami keadaan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami, bahkan kehidupan kami di muka bumi ini. Tuhan lindungi kami. Biarlah kiranya kami boleh dibebaskan dari keadaan yang sulit sekarang ini, sehingga kami boleh bangkit kembali dengan penuh semangat untuk beraktivitas, untuk bekerja, berjuang membangun masa depan kami yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kehidupan generasi muda kami, anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan pendidikan, dalam masa-masa penuntutan ilmu, terutama bagi mereka yang tengah mempersiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Tuhan tolong berkati. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang bergumul karena kesulitan untuk mendapatkan peluang-peluang usaha dan kerja. Tuhan tolong, biarlah mereka semua tetap bersemangat, terus-menerus berusaha, berkreativitas, dan sehingga pada akhirnya Tuhan mengaruniakan kesempatan yang terbaik bagi mereka masing-masing. Jemaatmu, seluruh umat Tuhan, saudara-saudara kekasih kami yang bekerja, beraktivitas di perantauan, dimanapun mereka, berkati mereka masing-masing. Karuniakan anugerah keselamatan bagi mereka, kekuatan, kesehatan, semangat dalam menjalani kehidupan ini. Lindungi mereka dari segala hal-hal yang buruk. Biarlah Tuhan diagungkan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami semuanya. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kehidupan kami hari ini dengan beban pergumulan yang sama-sama kami gumuli dengan semua umat manusia di muka bumi ini. Tuhan tolong kami untuk bersikap dan bertindak, berbuat yang baik dan benar dalam kondisi seperti sekarang ini. Tuhan karuniakan hikmat akal budi kepada kami, bagaimana kami harus memposisikan diri, bersikap dalam menyikapi pandemi corona sekarang ini. Bapa kami yang di surga, kehidupan kami hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu, segala tanda terima kasih kami, kemurahan kami. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami yang berdoa bersyukur, menaruh pengharapan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Kini